seperti itu. Iya. Tapi tiap orang itu auranya beda-beda nggak? Yang maksudnya? Beda-beda ya. Itu berarti kalau yang sesuai dengan karma. Sesuai karmanya. Berarti kalau itu hanya mengembalikan berarti kita membersihkan. Membersihkan. Ya, bukan mengembalikan. Pembersihan dan kita memberikan ini tadi pengisian. Setelah dibersihkan kita kasih pengisian, yaitu pengisiannya yaitu dengan raja biar kita dikasih orang, biar kita mendapat pekerjaan, biar kita hidupnya lebih layak. Udah yuk agak madep sana nggak apa-apa, duduk sini aja. Terus seperti itu. Jadi kalau ritual yang sesungguhnya itu ya buka aura, ya dicos pakai besi itu tadi, diinikan panjang ya 1 jam lah kurang lebih ya, karena kita kan nungguin dia mandi. 7 gayung tadi itu ya, jadi memang agak lumayan. Tetapi setelah mandi perubahan orang itu bisa dilihat langsung. Langsung kelihatan lebih segernya, lebih kinclong ya, lebih kinclong segernya. Dan biasanya aku tanya sama yang setelah diruat, gimana perasaannya? Ya enak, yang ringan rasanya tanpa beban. Oh gitu. Ya alhamdulillah sih ya. Tapi kalau ini yang maksudnya saya tanya nih, beda berarti ya, antara ruwat sama ruqyah itu beda ya berarti ya? Ruqyah itu kan dianggap orang itu punya setan. Iya, makanya kesurupan gitu ya. Kalau ini inner beauty aja yang kita bangkitkan gitu loh. Berarti dari orang itu sendiri ya? Dari orang ini sendiri, yaitu auranya kita bangkitkan ya. Kita itu beda juga ya, yang sama susuk beda juga ya. Nah kalau susuk itu kan ditancapkan ya. Jadi ada susuk itu luar ke dalam ya. Ya, susuk itu pun ya juga bermacam-macam. Nanti lain kali next time kita ngomong soal susuk. Jadi kalau ruwatnya hanya kayak ini Pak, jadi kayak enggak, maksudnya takutnya orang awam kan tidak bisa membedakan antara ruwat, ruqyah, susuk. Iya. Karena tadi kan ada bulu perindu gitu tadi dimasukin makanan. Kalau bulu perindu itu bukan ini dimakan ya. Bulu perindu itu tanaman dari Dayak, dari Kalimantan, dan biasanya sih dia nggak bisa tumbuh di sembarang tempat, dan itu memang keistimewaannya Kalimantan ya. Dan ini hanya kita doakan, kita ginikan aja. Kok kebetulan aku nggak bawa ya. Ini dia berputar. Nah setelah berputar kita makan pakai pisang raja ini. Jadi itu apa kayak melingkar gitu? Iya betul banget. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian si praga ini tadi, setelah itu kita raja, terus kita jamas pakai besi-besi tadi itu. Kemudian setelah itu dia buka aura. Aku lihat energi yang dimasukkan tadi sudah klop apa belum. Kalau belum, dia susah sekali untuk buka auranya itu. Begitu. Jadi perlu diulang-ulang sampai dia betul-betul terbuka. Terus apalagi peragaannya, peragaan ruwatnya apalagi yang belum? Udah. Ruatan itu udah. Itu ya. Saya auranya jadi kembali lagi gitu berarti kan. Maaf Mas, silakan Mas. Ya. Terima kasih ya. Kameranya ini soalnya terhalang. Terima kasih. Saya glowing ya. Terima kasih. Itu tadi peragaan yang terbatas karena di studio. Iya. Tapi saya kira cukup jelas ya. Semua sudah diterangkan ya, dari soal bubur, buah-buahan, itu semuanya ada arti simbolis ya, tumpeng, kembang setaman itu artinya apa tuh? 7 rupa? Bukan 7 rupa. Kalau setaman itu apa mungkin aja, ada 100 kembang pun ya itu namanya di taman. Iya. Sebanyak lebih. Kalau 7 itu kan hanya hitungan 7, misalkan begini. Iya. 7 gitu. Kalau setaman itu macam-macam. Makin banyak makin bagus. Bisa banyak ya. Iya. Makin banyak makin bagus. Oke. Terus kalau orang awam tanya, ruwat itu ada resikonya nggak sih? Misalnya ada yang takut atau gimana yang? Tadi kan sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa mesti takut kalau kita inner beauty-nya kita buka? Baik. Karena kita tidak manggil setan atau memanggil hantu atau memanggil apa, tetapi kita mengaktifkan sedulur siji papat kalimo pancer.
Sekarang salah satu contoh, kenapa plasenta itu kalau ditanam sebelah kiri anaknya nggak bisa nulis sebelah kanan, ngede. Badminton pun sebelah kiri kidal jadinya. Karena itu. Jadi ari-ari harus ditanam sebelah kanan. Sebelah kanan dari kita duduk ini sebelah kanan. Kalau kita gitu. Dari pintu rumah. Ya, karena rumah sebelah kanan. Selalu taruhnya di rumah kan, di halaman depan. Dia ngede dan dipercaya juga kalau ari-ari itu harus ada lampu damarnya ya. Kalau enggak dia nangis karena kegelapan. Jadi takut diganggu amongnya. Amongnya yaitu kakang kawah hari-hari sedulurnya ini papat kelima pancer. Gitu. Kalau orang selapanan itu mau diruat itu apakah ada perhitungan harinya, jamnya atau apanya? Dari weton gitu tuh? Atau bebas hari apa aja? Biasanya kalau orang apa lahirmu ditanya begitu, Kemis boleh. Jadi Rebo malam Kemis itu kita udah laksanakan karena kalau perhitungan Jawa masuknya matahari itu udah masuk Kemis. Rebo malam ini masuk matahari itu udah masuk Kemis. Bukan kalau udah terbenam itu udah masuk hari. Iya, bukan jam 12 ya. Iya, maghrib. Kalau nasional itu jam 12. Tetapi kalau orang Kejawen itu jam itu maghrib. Udah masuk harinya Pak, makanya dibilang malam Jumat gitu karena Kemis malam. Ini udah maksudnya kalau bisa besok Jumat Kliwon nih, kalau di kalender Kliwon, tapi sebenarnya malam ini udah Kliwon, udah Jumat Kliwon ya. Betul. Gitu. Kalau Jawa gitu, Ibu saya dulu teranginnya gitu. Bu, sudah berapa orang diruat sama Waduh. Banyak banget. Ya udah ratusan. Ratusan ya. Saya suka diundang di KBRI Singapura untuk TKI TKW ya. Masalahnya mereka mungkin kerja di sana minta kekuatan ya, biar selamat agar juga. Dia nggak penyakitan karena Singapura kan memang strength banget, sakit sedikit nggak boleh kerja gitu loh ya. Jadi KBRI yang undang kita melalui Batam FM. Tadi sebelum masuk studio menurut yang berarti itu ruat itu di Thailand ada, di Malaysia ada tuh gimana? Ya. Apa seperti tapi di Jawa juga? Caranya ya beda-beda gitu loh. Prosesinya beda-beda. Ada yang hanya dengan percikan air suci ya. Ada yang memang harus nyebur ke kolam. Jadi memang beda-beda. Menurut pengertian mereka kalau ala yang ratia semacam ini gitu. Tapi pakemnya kita tidak akan menyimpang. Yang ada buburnya, ada ininya itu tidak akan menyimpang. Nantinya sajennya itu dimakan atau dikasih ke siapa? Kalau sajennya tumpeng tentu boleh dimakan. Cuma pucuknya itu memang untuk sesaji. Pucuknya ini. Ya, untuk para leluhur kita. Harus dipotong ya? Ya, potong leluhurnya itu untuk leluhur kita. Dan yang tidak boleh dimakan adalah buburnya. Karena ini biar menginap dulu. Gitu. Bubur dan pisang ini tidak boleh dimakan. Nggak boleh diganggu ya ini? Nggak boleh diganggu. Kelainan-nya boleh. Cuma sesaji ini diambil satu untuk sesajen. Untuk yang lainnya boleh. Buat simbolis ya? Ya, itu simbolisnya sesajen. Sesajen itu kita kepada leluhur yang mendahului kita. Menghormati sih sebenarnya. Menghormati, betul. Seperti orang bertamu kan kita ngasih sajian, kan kita ngasih sesuatu untuk menghormati mereka gitu kan. Iya. Kalau orang awam, saya mewakili aja. Ini ya maaf. Orang kan namanya juga suka berpikiran macam-macam ya. Apakah misalnya orang Islam boleh nggak gitu? Ini tanya aja, maaf, cuma nanya. Ya, semua orang kalau merasa dirinya ada kekurangan, kenapa enggak? Ini kan ikhtiar. Tidak terbatas dari agama itu. Jadi ini merupakan ikhtiar ya. Untuk agar orang ini yang kerja udah ngelamar sampai 100 kali kok nggak diterima-terima, bahwa dirinya tuh sial gitu loh. Perlu dikeluarkan, perlu diperbaiki. Kalau saya ngeliat sih gini, dulu kalau ibu saya bilang bahwa ini adalah budaya, Pak. Kalau agama kan beda ya, kita langsung. Ya, kalau saya sih percaya, tapi kan ada orang suka. Iya, memang. Iya. Itu apa gitu. Ini
termasuk juga betul sekali termasuk budaya. Iya. Jadi kita ini generasi penerus harus melestarikan Iya. ya. Karena dulu Jangan zaman sampai hilang, jangan sampai orang ruatan lihat di Google nggak Iya. ada apa-apanya, nggak ada pengertiannya. Iya. Kalau Iya. ini kan langsung ada kita Iya. gulawentanya Karena ada simbolisnya sesaji, semua, ada ada peraganya ceritanya. ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Karena zaman saya kecil Ya. dulu yang banyak tuh di Taman Mini, Ya, lingkungan betul banget. Jawa tuh sering dulu ada Ya. ruatan massal gitu. Gue bisa Iya, daftar dulu. oleh dalang itu ya. Iya. Pak nanti, Mantep ya? Terus nanti malamnya Mantep Sudarmono, ada ya. wayangan semalam suntuk gitu Ya. kan. Itu nanti ada tuh dulu saya ingat banget. Jadi mau daftar yang itu tadi ontang-anting, sendang Sendat kambing pancuran gitu kabut kan. sedang. Itu nanti gantian tuh. Kedono kedini ya. Ya, maaf yang nih. Pendawa pendawi. Pastinya saya yakin para penonton ingin sekali sedikit cerita singkat aja mengenai asal-usul Eyang. Misalnya mulai praktek sudah 20 tahun, 30 tahun atau gimana? Ya. Aku ini sebetulnya tidak pernah belajar ya untuk Ya. jadi paranormal, untuk jadi dukun tidak pernah belajar. Ya, Dan kan sebetulnya yang sendiri ini ketiban wahyu. ketiban. Oh. Ya, ketiban wahyu. Jadi yang itu diikutin oleh gaibnya Dewi Komorati. Dewi Komarati. Ya. Dan Dewi Komorati sendiri itu adalah menantu dari Betoro Ismoyo, yaitu Semar. Semar Brodoyono. Betoro Ismoyo, Ki Semar. Ki Semar, Ya. betul. Nah, Ki Semar sendiri itu kenapa dia mempunyai anak yaitu Komojoyo yang menikah dengan Komorati. Ya, Komorati itu yang ikut dalam diri aku gitu loh. Jadi kayak pasang sesaji gini sebetulnya saya awam. Oh iya. Ya, saya dari Bali dulu kuliah di sastra gitu. Jadi nggak ini- nyambung sebetulnya. Jadi ini bisikan juga harus ada. Iya. Dan harus ini ada saya buah, pakemkan. Oh. Ya, karena saya tadinya nggak ngerti ini nih buat kayak begini-begini ribet banget sih, nggak ngerti ya. Ternyata ya memang betul gitu. Dan saya bersahabat dengan Mbak Marijan ya. Iya. Ya. Terus Mbak Nono Laksono yang juru kunci Parangtritis yang beliau sudah nggak ada. Oh. Itu kalau saya bikin sesaji aku dibiarin aja karena beliau-beliau itu tahu waskito ya. Apa yang ada di dalamku, dia nggak berani nuturi. Sebetulnya kalau di situ tuh harus ada wajah, harus ada ini. Tetapi aku bisa dialog begitu. Monggo Eyang, terserah Eyang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah gaib sama gaib yang berbicara akan berbeda gitu. Tapi yang ritual ini berarti ruatan dalam artian adat Jawa ya? Ini Jawa. Kalau Bali beda lagi? Bali dengan percikan ada melukat namanya. Ya mandi juga. Oh, mandi juga? Mandi juga. Tapi beda, nggak pakai gini? Pakai sesaji. Atau lebih banyak? Pakai sesaji dengan janur-janur itu. Oh, lebih banyak berarti ya? Ya. Pakai sesaji, pakai banten, pakai dasine ya. Oh gitu, karena setahu Ya. saya emang ini Jawa soalnya. Ya ini Jawa. Iya. Karena yang rate itu kejawen. Oh gitu. Ya. Iya sih. Yang rate itu kejawen. Ya. Jadi kalau Bali itu pakai sesaji gitu ya. Ya berbeda gitu bentuknya. Gitu. Tetapi mandinya melukat itu ya mandi juga gitu. Tapi berarti secara ritual beda ya maksudnya? Ya. Tetapi simbolisnya juga agak beda. intinya berarti. sama. Intinya sama sih memang. Berarti kan mau membuang sial, saya kayak menghindari kita dari Batara Kala itu kan sebetulnya. Ya. Kalau di Bali kan percaya kita suka ke tertampul ya, tampak siring. Tertampul ya, saya tahu. Itu kan pelukatan. Oh, saya pernah. Oh, pantas banyak orang mandi di situ ya? Iya. Saya pernah ke sana mandi Pancuran itu. Pancuran banyak tuh, Pak. Terus ada Bendera salah ada satu 7 atau pancuran berapa? Dilarang. yang kita tidak boleh Tidak mandi boleh. itu Ya, karena itu untuk air suci orang meninggal. Mandiin mayat ya. Iya. Iya, Jadi iya. orang meninggal dimandiin sama itu gitu. Iya. Itu satu dilompatin. Ya, saya pernah ke situ. Saya pernah lihat itu. Kok banyak orang pada mandi. Ya, Oh, itu bener di tampak itu. siring di Ya, tertampul tertampul, namanya. Ditampul ya. Itu di kolam itu airnya bersih. Iya. Iya. Ya. Itu Terus ada lagi yang kolam di tengah tiap itu malam yang apalagi kayak kalau bulan pasir. purnama. Rame. Ya, rame banget Oh. gitu ya.
Itu juga ada tata caranya, nggak bisa asal. Iya, nomor 1 dulu, harus pakai kain. nomor 2 dulu. Kalau umpama kita juga harus pakai selempot, selendang itu ya. Sarung jadi Bali. gitu. Oh, di sana tuh gitu. Makanya saya bilang, saya pikir acara apa gitu. Saya waktu Praksa datang itu ramai dikasih tuh. tahu sama itunya, sama Pak Mangku. Ya, sama kuncernya sama. Saya kira ada yang mau saya tambahkan lagi bahwa memang ruatan ini budaya ya. Budaya. Yang ya. Karena Indonesia ini kan apalagi tadi bercerita mengenai pewayangan, Ki Semar dan saya kira itu milik bangsa Indonesia. Kalau tidak dilestarikan nanti diakui oleh bangsa lain ya. Diambil orang lain lagi. Iya. Kayak reok ceritanya. Itu Ponorogo murni. Iya. Ya. Cuma karena banyak orang migrasi ke sana, itu diakui. Jadi diakui di sana. Dari mana? Memang sih kadang-kadang budaya-budaya kayak gitu harus kita lestariin sih memang. Sebetulnya kalau kita tilik dari sejarah ya, ada Hang Jebat, Hang Tua, ya. Itu ada, memang saya sudah tapak tilas ke situ, ada perigi ya, itu sumur ya. Antara Mojopahit dan di situ tuh memang ada sejarahnya, tetapi ada fakta-fakta yang kayak diputar balik gitu kan, bahwa itu orang-orang situ murni. Tetapi kalau kita ngelihat di sejarah di Trowulan, kita bacanya beda gitu loh. Iya, beda itu ya. Beda pengertian lah, pemahaman ya. Kan dulu kekuasaannya sampai Malaka dulu. Iya. Tapi yang menarik tuh yang tadi juga cerita pernah ke Sumatera, aslinya juga ada darah Bali. Terus yang di Solo itu ada kejadian gaib itu gimana ya? Pengen tahu? Ya sedikit saja lah. Ya, jadi sebetulnya yang tidak pernah belajar ya Pak, sebagai dukun atau paranormal, yang Rati itu tiba-tiba ketiban wahyu, mungkin perjalanan cerita keluarga yang sangat amat panjang ya, dari penderitaan sehingga aku harus bangkit kembali bagaimana. Ini sang gaib yang kasihan sama aku. Iya, berarti orang dipilih gitu ya yang. Ya, waktu itu saya jualan baju ya. Ingat Doli ada prostitusi ya, Doli. Di sana saya jualan. Dan di sana itu orang-orang mengenal saya dengan sebutan Taci Bali. Dikira saya orang Cina. Ya. Panggilannya tuh Taci Bali gitu. Jadi waktu saya mau beli kain-kain, membelikan ponakan saya gitu seragam, itu ada neon sepanjang ini nih, kakakku kayak dipukul gitu langsung pingsan. Setelah pingsan itu aku panas badannya ya, terus nggak sembuh-sembuh, dan ibuku dimimpiin, anakmu bisa sembuh tapi aku ikut dia. Karena di dalam mimpi ya mengiyakan aja gitu loh. Setelah aku dimandiin sama ibuku dengan air kembang, itu aku kok langsung langsung sembuh, dan aku bisa ngeliat alam gaib gitu loh. Bisa nonton. Aku bilang sama ibuku, Bu, itu di situ tuh padahal sungai nih, kok ada istana ya? Besar sekali, bagus, ayo ke sana. Ya, ibuku ngeliat itu sungai, kok aku diajak ke situ katanya. Jadi ibuku nggak mau dong. Terus dia bilang, cerita sama keluargaku, ini anak mungkin stres, depresi. Soalnya ya maaf, dulu kan keluargaku orang the have gitu, orang gitu ya. Tiba-tiba dengan memikul seperti itu jatuh ya, udah jatuh ketimpa tangga lagi ya kan. Jadi aku harus memikul beban yang sangat berat. Nah itu dia, saya dipilih dengan Eyang Rati. Terus saya harus ke Blitar. Ada kalau di rumah ada foto-foto tuh saya di Blitar, itu makamnya Bung Karno, di pualamnya tuh muncul sinar dengan berupa singa. Dan saya sembahyang di sininya, dan saya disuruh terus ke Solo dan ke Jogja. Pokoknya waktu itu saya napak tilas terus, tapi saya nggak tahu kondisinya harus bagaimana gitu loh. Karena sebetulnya saya tidur sendiri aja takut ya. Tapi sekarang ya sangat luar biasa. Saya juga sesepuh di
FKPPAI dan saya sesepuh di SI, saya juga penasehat di FKPPAI dan pendiri, dan saya ketua Padepokan Gunung Lawu, dan saya juga ketua Ikatan Paranormal Batam. Ya. Jadi alhamdulillah saya bisa jumpa di sini semua, mungkin dengan pemirsa semuanya. Inilah sosok Eyang Ratih. Mungkin kalian sudah pernah lihat YouTubeku yang dengan tukul ya, dengan anak gendruwo, dengan anak kepiting. Inilah sosok Eyang Ratih itu ya. Eyang Ratih tidak pernah belajar untuk jadi paranormal, tetapi Eyang Ratih adalah pilihan ya. Dan ini Eyang Ratih syukuri karena bukan hanya sarjana yang bisa bekerja, tetapi saya membantu orang pun saya dapat kemuliaan. Iya, bisa membantu. Ya. Baik, Eyang Ratih, maaf waktunya sudah mau habis. Terima kasih banyak sudah datang ke hadir di sini ke studio Transvision. Banyak sekali cerita-cerita yang menarik ya, terutama bagaimana tata cara Eyang Ratih bisa menjadi paranormal itu memang tidak dicari tapi datang sendiri. Iya, betul banget ya. Luar biasa. Saya kira waktu sudah mau selesai nih. Mas Endo silakan tutup, Mas. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak nih Eyang Ratih udah hadir di sini. Terima kasih banyak. Nah, untuk sobat seru yang ada di rumah, ini saya hanya untuk reminder lagi bahwa jangan lupa terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, 2 siang, dan 4 sore di channel YouTube Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga aktifin tombol lonceng untuk biar tahu updatean dari channel seru yang lainnya. Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga dengerin di Spotify-nya Transvision. Oke, dengan gitu kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa dengan Eyang Ratih di season berikutnya. 3, 2